Pesan ayah, janganlah hidup seperti kata dalam tempurung, merasa pintar tanpa mau memperluas cakrawala berpikir, bereksplorasi dengan hal baru, tekun belajar, disiplin, menjaga tata krama, dan hidup berketuhanan merupakan visi sukses di masa depan di tengah gempuran globalisasi budaya. Izin, bagaimana sih ceritanya sanggar ini bisa berdiri, Bu? Apa yang melatar belakanginya? Jadi begini Mbak Khaira, latar belakang saya dan suami saya mendirikan sanggar ini adalah yang pertama karena saya dan suami saya memiliki latar belakang pendidikan seni, sarjana seni yang ingin mengabdikan ilmunya untuk masyarakat. Yang kedua itu adalah karena pada tahun 2020 itu kan ada COVID-19 di mana anak-anak itu belajar secara daring dan menggunakan handphone mereka. Kebanyakan anak-anak terus akhirnya bermain handphone sehingga timbul di dalam hati kami untuk sedikit meluangkan waktunya untuk berlatih karawitan dan tari sehingga meninggalkan handphonenya. Ketiga adalah menggali potensi dalam diri anak-anak di lingkungan kami, tentunya di bakat seni yang dimilikinya sehingga mereka bisa memiliki kreativitas dan memiliki kepekaan rasa dalam berkeseniannya. Sanggar Tari Abhimanyu Mukti ini berdiri pada tahun 2020. Kami memiliki legalitas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali. Kemudian alasan menamai sanggar ini Sanggar Abhimanyu Mukti karena suami saya itu mengidolakan tokoh wayang Abhimanyu yang memiliki karakter yang cinta terhadap negaranya dan rela berkorban. Sedangkan kata mukti itu artinya adalah kebahagiaan, di mana anak-anak yang belajar di sini itu memiliki tanggung jawab untuk bisa melestarikan kebudayaannya yang nantinya akan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Dari usia berapa bisa belajar di Sanggar Abhimanyu Mukti dan seperti apa kegiatan belajar yang dilakukan? Di Sanggar Abhimanyu Mukti ini mulai bisa dari usia 3 tahun sampai kuliah. Yang usia 3 tahun itu biasanya mereka belajar ke tari. Jadi di sini ada tari dan karawitan. Untuk tari sendiri banyak dari usia 3 tahun, TK, SD, SMP, SMA dan kuliah. Kemudian untuk yang karawitan memang kami batasi anak-anak di usia kelas 3 atau 4 baru bisa masuk ke kelompok karawitan karena biar anak-anak bisa memahami angka dan notasi terlebih dahulu. Menurut Ibu, mengapa Gen Z perlu belajar tentang budaya Jawa, khususnya tari dan karawitan? Apa pentingnya? Ya, jadi menurut saya Gen Z itu perlu belajar budaya Jawa, khususnya tari dan karawitan adalah satu, memupuk rasa nasionalisme dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah menambah kecerdasan emosional dalam diri mereka, di mana dengan belajar tari dan karawitan itu mereka belajar kerjasama, kemudian menebalkan rasa empati dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah bersama-sama belajar untuk melestarikan kebudayaan di Indonesia, khususnya tari dan karawitan. Karena dengan dia mau belajar, maka dia juga berusaha melestarikan kebudayaannya. Yang terakhir adalah menambah kreativitas dalam diri mereka, karena di dalam tari dan karawitan itu memiliki banyak kreativitas sehingga bisa menambah kreativitas Gen Z untuk terus berinovasi. Kalau Mbak Khaira, kegiatan apa yang sedang digeluti? Kalau saya lebih ke dunia literasi, Bu, baik literasi baca tulis, literasi digital, dan literasi budaya. Masya Allah, keren sekali Mbak Khaira. Yuk kapan-kapan kita belajar tari dan karawitan di sanggar saya, karena di dalam tari dan karawitan itu nanti juga banyak ilmu-ilmu baru yang bisa dipelajari Mbak Khaira untuk menambah literasi Mbak Khaira juga. Nah, makanya saya bersilaturahmi, Bu. Kemarin saya membaca sebuah jurnal tentang makna dari bait-bait tembang sinom yang berisi nasihat bagi kaum muda untuk selalu melakukan kebaikan seperti tokoh kerajaan Mataram, Panembahan, Senopati. Tembang sinom itu secara etimologi artinya adalah daun yang masih muda, atau dalam bahasa Jawa itu pupus atau disebut juga dengan sinom. Dalam fase kehidupan manusia, tembang sinom itu berarti anak-anak muda atau masa remaja, ya, nom-noman. Nah, itu artinya tembang sinom. Jadi dalam tembang mocopat sinom itu juga memiliki guru lagu dan guru wilangan. Guru lagu itu adalah
huruf vokal yang berada di akhiran lagu atau dalam setiap barisnya. Kemudian kalau guru bilangannya itu adalah jumlah suku kata dalam setiap barisnya. Tembang Senom itu memiliki karakter yang riang, ceria, yang memiliki semangat dan memiliki angan-angan atau cita-cita yang tinggi. Wow, bisakah kita belajar cara menembangkannya? Ayo sekarang kita belajar tembang Mojopat Sinom bersama teman-teman dari Sanggar Abima Mukti. Nanti setelah belajar tembang Mojopat, kita langsung belajar karawitan. Mari Ibu, dengan senang hati. Karawitan adalah salah satu media belajar literasi, bahkan media komunikasi sosial. Melalui setiap gotro yang ditembangkan, terdapat petuah-petuah nilai-nilai bagi generasi bangsa. Sungguh luar biasa tinggalan budaya para leluhur bangsa. Dan tugas kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan makna historis dan filosofis dalam setiap gatranya. Seperti dalam tembang Mojopat Sinom yang baru saja kita pelajari bersama. Karena berlari tersenyum, tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat. Berlari kaya budaya dan literasi.